Shalom saudara, kita mengikuti episode 503, Anda bertanya Alkitab menjawab ya. Dari seorang suami usia 32 tahun. Shalom Pak Eras, banyak khotbah dan firman yang disampaikan Pak Eras sangat memberkati saya. Saya menikah dengan istri saya kurang lebih 7 tahun yang lalu. Saya ingin menanyakan pendapat Pak Eras. Saya dan istri saya ini sekarang sedang berpisah rumah. Ini adalah yang ketiga kalinya terjadi hal seperti ini. Pada waktu yang kedua kali itu, istri saya dijemput oleh orang tuanya karena istri saya menceritakan segala sesuatu yang buruk tentang saya dan orang tuanya percaya serta membela anaknya. Padahal apa yang diceritakan istri saya adalah kebohongan dan fitnah. Istri saya sempat ke psikolog klinis dan diagnosis mengalami gangguan mental. Di mana ada gangguan untuk menelaah diri, tidak memiliki empati, tidak bisa introspeksi, manipulatif. Topik seperti ini sangat banyak dibahas di luar negeri dan di gereja luar negeri, tapi saya belum menemukannya di Indonesia. Setiap dia pergi, dia selalu membawa anak kami. Anak kami dijadikan seperti tawanan. Dia tahu persis bahwa saya sangat sayang terhadap anak tersebut. Tetapi dia mengarang cerita seolah-olah saya tidak sayang terhadap anak kami, sehingga dia membuatnya sebagai senjata untuk menekan saya. Pernah suatu kali dia mengarang cerita di luar bahwa saya menelantarkan anak saya. Tapi di waktu yang bersamaan dia mengancam untuk cerai dan tidak memperbolehkan saya untuk bertemu anak saya lagi. Tentunya sebuah pernyataan yang bertentangan, ya. Bisa bertentangan tapi juga bisa tidak, ya. Maksudnya begini, dia mengarang cerita bahwa Anda menelantarkan anak Anda. Tapi di waktu yang bersamaan dia mengancam untuk cerai dan tidak memperbolehkan Anda untuk bertemu anak. Itu bukan sesuatu yang bertentangan, bisa tidak. Jadi dalam cerita itu dia bisa membuat satu image bahwa Anda tidak memperhatikan anak, maka cerai saja, percuma hidup bersama dengan pria yang tidak memperdulikan anak. Ini tidak bertentangan. Tapi juga bisa berarti bertentangan dari sudut pandang Anda itu, bisa juga, tapi juga bisa tidak. Jadi tentunya sebuah pernyataan yang bertentangan ini tidak saya terima, ya, tidak selalu begitu maksud saya. Saya ulangi ya, dia bisa menceritakan bahwa Anda tidak mengurus anak dengan baik, Anda menelantarkan anak, tapi di siang lain dia mengancam untuk cerai dan tidak memperbolehkan Anda memperhatikan anak. Itu bisa berhubungan, bisa berdampingan, tidak bertentangan, ya. Oke, tapi juga bisa berarti juga bisa dipahami sebagai bertentangan. Bisa. Jadi bisa ya, bisa tidak. Saya bicara ini adil ya, dari pandangan yang adil. Saat pergi yang ketiga kali ini, saya dan dia bersepakat bahwa kita pisah untuk sementara waktu untuk menenangkan diri. Saat mau pergi dia berpamitan dengan baik-baik, izin membawa mobil yang katanya akan dikembalikan keesokan harinya. Sesampainya di rumah orang tuanya dia mematikan HP-nya dan tidak bisa dihubungi sampai 5 bulan. Sekarang ini dia pergi dari rumah membawa mobil yang masih dalam masa cicilan, padahal mobil ini saya gunakan untuk mobilisasi saya setiap hari. Saat akan saya ambil, mobil tersebut disembunyikan oleh orang tuanya. Karena saya menghormati orang tuanya, saya diam dan tidak mengambil mobil tersebut sampai sekarang. Kami sudah pernah dilayani konseling oleh pendeta yang menikahkan kami. Tapi istri saya tidak ada perubahan. Saya berusaha membahagiakan dia dengan mencukupi kebutuhannya, membelikan dia mobil, membeli rumah, memperhatikannya. Tetapi dia selalu memancing untuk membuat gara-gara dengan saya. Saat dia kembali dulu setelah pergi yang kedua kalinya dari rumah, dia mau kembali ke rumah dengan syarat-syarat untuk diberikan rumah, diberikan mobil, itu semua harus atas namanya
serta diberikan uang belanja lebih setiap bulannya. Saat ini setelah 5 bulan dia tidak merespon saya, baik saya datang ke rumah orang tuanya maupun saya telepon dan WA. Dia mulai mencari saya lagi, tapi saya tahu dia tidak tulus untuk mencari saya dan dia hanya sekedar saja. Saya tahu dia memiliki gangguan mental, tapi saya merasa apa yang dia lakukan membahayakan saya dan jahat. Saya sering dipancing emosi dan saat saya terpancing marah, kemarahan saya ini direkam dan disebarkan ke keluarganya. Sebagai tambahan dia juga sangat tidak menghormati orang tua saya sebagai mertuanya, cenderung ingin membatasi saya dengan orang tua saya. Sejujurnya saya lebih damai sejahtera hidup tanpa dia. Dalam hal kesehatan jasmani dan rohani, saya lebih sejahtera karena sungguh hidup saya sangat tertekan dengan dia. Saat saya berdoa dan baca Alkitab, dia bilang, percuma kamu membaca Alkitab dan doa setiap hari, tetapi kelakuanmu masih seperti itu. Saya sempat memiliki gambar diri yang salah tentang diri saya karena banyak kata-katanya yang dilontarkan dan dituduhkan ke saya yang membuat saya merasa tertekan. Mohon sarannya Pak, terima kasih. Aduh, hidup kamu kok ruwet ya. Usiamu masih 32 tahun, tapi ruwet. Kamu menunjukkan istrimu ini punya penyakit mental dengan segala kekurangan dan kelemahannya, tetapi saya tidak membaca di sini kamu menunjukkan kekurangan dan kelemahanmu yang membuat istrimu jadi seperti itu. Ya, tentu saja ada juga kekurangan dan kesalahan kamu yang bisa memicu istrimu berkeadaan seperti ini. Bisa saja, saya tidak menuduh dan logikanya pasti ada. Tetapi keadaan ini sudah begitu runyam ya, sudah menurut saya lumayan akut. Jadi yang menurut saya yang harus kamu lakukan sekarang ini, coba masing-masing berdiam diri dulu ya. Jika ada seorang mentor yang bisa membimbing kalian berdua, temuilah mentor itu dan terus mendapatkan pelayanan yang berkesinambungan. Jika tidak, oke, masing-masing berdiam diri, terutama kamu ya. Kamu berdiam diri saja. Sudah tahu kalau dia memancing emosimu, lalu kamu direkam, ya lebih baik kamu diam saja. Nah sekarang yang muncul di pikiran saya ketika membaca tulisanmu adalah, jangan berpikir nikah lagi. Tidak menikah pun tidak masalah. Kamu saja untuk berkemas-kemas ke langit baru, bumi baru. Ya, kamu akan bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Sementara kamu berubah, kamu mengubah dirimu, kamu mempersiapkan diri menjadi kekasih Tuhan, anak kesukaan Tuhan, keharuman di hadapan Tuhan. Sementara itu kita berdoa agar suami istrimu bisa berubah. Sekarang kalau kamu kumpul dengan istri malah terjadi keributan, oke, memisahkan diri dulu. Ya. Apalagi kalau benar yang kau katakan, dia kumpul hanya karena meminta harta, memeras kamu, ya sudah, sementara berpisah dulu. Mencari Tuhan masing-masing. Jangan mengharapkan masalah ini selesai dengan mudah, dengan gampang dan cepat. Perlu waktu, ada masalah-masalah yang penyelesaiannya perlu waktu, termasuk masalahmu ini. Jadi sekarang tunggu keadaan berubah. Sebelum keadaan berubah, kamunya yang harus berubah. Ingat, jangan memikirkan nikah lagi, jangan memikirkan wanita lain. Ikut saya, berkemas-kemas pulang ke surga, menjadi manusia yang kudus, tak bercacat, tak bercela, fokus langit baru, bumi baru, dan mari kita melayani Tuhan. Ya, dengan apa yang Tuhan bisa percayakan kepada kita. Oke, saya kira itu dulu. Dari seorang pria usia 77 tahun, saya mau bertanya kepada yang terhormat Bapak Erastus Sabtono. Belakangan ini istri saya mengeluh sakit hatinya, sebab 3 tahun yang lalu saya menggugat ya. Saya mengingat cerai istri saya, sebab selama 17 tahun ditinggal kerja di Philadelphia, USA,
dan saya ajukan surat gugatan cerai, betul kan? Setelah dia kembali ke Indonesia dan kami kembali rujuk mengurus kembali pernikahan kami, tetap dia merasa sakit hati sebab saya pernah pacaran dan berhubungan dengan teman sekerja di kantor, di salah satu kantor asuransi. Telah ketahuan hubungan saya dengan dia, baru pulang ke Indonesia, tepatnya 3 tahun yang lalu. Kemudian istri saya mendatangi perempuan tersebut dan terjadi pertengkaran. Kemudian saya tidak lagi ber-SMS-an dengan ex pacar saya tersebut. Tapi sewaktu sidang di pengadilan negeri, pernah sertifikat rumah saya dibawa perempuan tersebut dan dia berkata, "Aku tidak mau tahu sertifikat rumahmu." Padahal dia bilang sertifikat tersebut mau dia pegang biar aman, tidak diminta istrimu. Tapi dia bilang tidak pernah tahu sertifikat rumahmu. Dia berbohong, jadi sampai sekarang setiap kami bertengkar, selalu dia ungkit masalah sertifikat itu ya. Dan belakangan dia berkata ingin rasanya, jika waktu bisa berputar lagi, mau pergi jauh, tidak mau kembali berada di dalam lingkaran keluarga dan rumah tanggaku. Istriku merasa tidak suka dalam lingkaran keluargaku. Demikianlah problem yang saya hadapi sekarang ini. Terima kasih dan menunggu pencerahan dari Bapak Eras Sabtono. Saya bisa dihubungi oleh staf Bapak. Oke, saya tetap tinggal berdua dengan istri saya. 2 anak laki-laki di USA, Philadelphia dan New York City, dan anak ketiga sudah berumah tangga di Indonesia. Oke, Bapak sudah usia 77 tahun. Mestinya Bapak sudah matang ya. Yang saya mau persoalkan soal sertifikat rumah. Bapak sudah tidak lagi SMS-anan dengan ex pacar Bapak, itu sudah bagus ya. Bapak sudah mengerti itu salah. Tapi istri masih sakit hati ya. Istri Bapak usia berapa saya tidak tahu, pasti juga sudah tua. Sewaktu sidang di pengadilan negeri, pernah sertifikat rumah saya dibawa perempuan tersebut, pacar itu ya. Dan dia berkata, "Aku tidak mau tahu sertifikat rumahmu." Maksudnya apa? Padahal dia bilang sertifikat tersebut mau dia pegang biar aman, tidak diminta istri ya. Tapi dia bilang tidak pernah tahu sertifikat rumah itu. Ini sebenarnya pidana ya, kalau dia memegang sertifikat rumah Bapak dan tidak mau mengembalikan, itu pidana. Tetapi kalau Bapak tidak punya bukti bahwa dia mengambil sertifikat Bapak, nanti Bapak dibilang pencemaran nama baik. Ini jadi masalah. Mungkin dilaporkan ke polisi saja bahwa sertifikat itu hilang dengan catatan ini ya. Perempuan itu bisa dimintai penjelasan, apakah Anda membawa? Tidak, ya sudah, dilaporkan hilang ke Badan Pertanahan, bisa saja begitu. Soal sertifikat ya. Tapi ini saya singgung karena termasuk bisa menjadi pemicu ya. Ini bisa menjadi pemicu masalah ya, sensitif ya. Mengenai istri yang tadi mengatakan lebih baik tidak pulang ke rumah dan lain-lain, Bapak harus mengakui itu kesalahan Bapak. Jadi Bapak harus berani menuai apa yang Bapak tabur. Sekarang Bapak saya nasihati, simpel saja Pak, simpel saja. Simpel saja. Bapak jangan terganggu lagi dengan masalah apapun. Bapak sudah tua dan tidak lama Bapak bisa pulang meninggal dunia. Jadi yang sekarang Bapak lakukan itu hidup suci, fokus ke surga, ya. Mungkin masih ada bagian yang Bapak bisa penuhi dalam pekerjaan Tuhan, Bapak lakukan itu. Minta maaf kepada istri dan nyatakan bahwa Anda bersalah dan Anda menyesal, Anda tidak akan mengulangi lagi. Bapak sudah tua, sekarang mau bersama Pak Eras, berkemas-kemas pulang ke surga. Udah. Istri mau terima silahkan, tidak terima ya sudah. Bapak jangan pacaran lagi, ikuti Truth ID, berdoa dengan saya, yuk kita pulang bersama ke langit baru, bumi baru. Saya belum seumur Bapak, belum setua Bapak. Tapi saya tahu bahwa
hidup kita sebagai orang yang sudah cukup usur ini hanya mau persiapan pulang ke surga saja. Bapak punya masalah tidak terlalu rumit. Anak-anak sudah sukses, ini kan cuma masalah istri ya. Bapak harus minta maaf, Bapak menunjukkan juga buah-buah pertobatan, dan jika bisa dan memang harus bersama ibu mencari Tuhan. Truth ID akan mendampingi Bapak Ibu. Ya. Saya kira hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kalau Bapak masih membutuhkan pelayanan, kirimkan pertanyaan, alamat, jika perlu pendampingan, kami dampingi. Tetapi menurut saya dengan usia 77 tahun ini, Bapak sudah cukup tangguh untuk bisa melewati ya masalah-masalah itu. Oke. Wanita usia 25 tahun. Salam Om Erasto, saat ini bekerja sebagai karyawan swasta, anak pertama dari 2 bersaudara, ya, usia 25 tahun. Anak pertama dari 2 bersaudara dan baru 1 tahun menikah. Sejak masa remaja perekonomian keluarga mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan hanya mama yang mencari uang, sedangkan papa saya sudah berhenti kerja cukup lama dan tidak mau bekerja lagi dengan berbagai alasan. Hal tersebut dulu sering menjadi pertengkaran kedua orang tua saya, namun seolah diabaikan begitu saja oleh papa. Setelah lulus SMK, saya langsung bekerja karena terbeban untuk membantu kebutuhan di rumah dan untuk biaya kuliah. Saya seperti didoktrin kalau harus berbakti kepada orang tua dengan cara membantu perekonomian keluarga. Namun muncul kegelisahan di hati saya beberapa tahun belakangan ini ketika saya melihat beberapa orang tua dari teman saya yang usianya lebih tua daripada orang tua saya, tapi berusaha untuk support dan mempersiapkan anaknya dengan baik. Kegelisahan saya semakin besar ketika saya melihat gaya hidup kedua orang tua dan bahkan adik saya yang saya lihat tidak memiliki sense of crisis, tidak punya perasaan krisis. Terutama papa saya yang lepas tanggung jawab dan tidak bekerja lagi. Walau sekarang beliau membantu mama untuk berjualan, namun sebetulnya papa masih cukup sehat untuk melakukan pekerjaan lainnya. Ketika mereka ada uang lebih, saya perhatikan mereka suka belanjakan untuk barang-barang tersier, barang-barang mewah, bukan untuk kepentingan primer atau kebutuhan penting. Lalu ketika tidak cukup uang untuk bayar kebutuhan, meminta kepada saya. Memang seringkali mereka kembalikan, namun saya khawatir akan kebiasaan mereka yang tidak bisa mengatur uang. Ketika saya mencoba berikan masukan untuk lebih bijak menggunakan uang, tapi jawabannya seolah saya tidak mau membantu orang tua dan mengatakan kalau anak harus membalas kebaikan orang tua. Sebentar ya, saya berhenti dulu. Saya belum tahu nih, belum membaca kalimat berikutnya nih. Saya kira kamu jangan memaksakan pola-polamu ke orang tua dan adikmu. Yang kau pandang tersier itu mungkin buat mereka kesenangan. Dan mereka belum bisa meninggalkan hal-hal itu. Kalau kamu terlalu mengatur, nanti jembatan hubunganmu dengan keluarga rubuh. Kalau itu tidak prinsip, kau masih bisa bantu, bantulah. Toh dia masih mau mengembalikan kok. Ya, kalau sampai tidak bisa mengembalikan yang sudah, yang penting kau masih bisa menjalani hidup. Dan itu bagian dari kamu membahagiakan orang tua. Ya, kamu ingin orang tua mengikuti skenariomu. Walaupun skenariomu baik, bijak, cerdas, tapi tidak semua orang bisa mengikuti kamu. Harus punya hati yang tafang. Tafang itu artinya, ya kalau di kalangan orang Tionghoa, tafang itu hati besar. Legowo kata orang Jawa, ya. Saya teruskan ya. Padahal saya sebagai anak sudah banyak membantu perekonomian keluarga sesuai kemampuan saya. Menurut saya sepantasnya orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan, merawat, dan mempersiapkan anaknya hingga dewasa. Dan saya yakini anak tidak pernah minta untuk dilahirkan. Dan menurut saya anak merupakan tanggung jawab orang tua yang memilih untuk melahirkannya. Oke, di sini saya berhenti dulu, saya setuju yang kamu katakan. Tapi yang ideal ini belum tentu bisa kamu kenakan untuk orang tuamu.
Papa kamu tidak mau bekerja, mungkin mungkin malas, tapi juga mungkin tidak punya kemampuan. Dia juga tidak percaya diri bisa saja dan tidak tahu mau kerja apa. Kalau dia hanya bisa bantu mamamu dagang makanan, ya sudah. Kalau itu kemampuannya dan kemauannya, jangan paksa. Yang penting hidupmu jadi berkat dan mengarahkan mereka menjadi anak-anak Allah yang nanti bisa ketemu lagi di langit baru, bumi baru. Jangan orientasimu hanya kepada masalah-masalah yang ini bisa dipandang minor, tapi juga bisa dipandang mayor. Dianggap isu kecil, tapi juga bisa dipandang isu besar. Tergantung kita. Ya. Saya bacakan lagi. Saya sangat paham saya harus menghormati dan menjaga orang tua. Namun saat ini perekonomian saya juga belum settle. Saya bingung saya harus mengutamakan keluarga yang membesarkan saya atau mempersiapkan keluarga kecil saat ini sedang saya bangun. Saya tidak mau nantinya anak saya mengalami apa yang saya alami. Jadi saya bertekad untuk mempersiapkan diri. Namun jadi sulit karena tuntutan di rumah. Satu sisi kau mengasihi keluarga, tapi satu sisi kau masih memiliki hati yang mau mengatur orang. Jadi ini juga jadi masalah. Sebaiknya kamu atur keluargamu. Kalau kamu tidak bisa membantu, kamu katakan papa, mama saya tidak bisa membantu. That's it. Daripada begini nanti hubungan kamu dengan orang tuamu malah bisa roboh. Jadi masalah ini bisa membuat hubungan kamu dengan orang tuamu bisa roboh. Ya. Hubungan kamu dengan keluargamu bisa roboh gara-gara ini. Saya melihat kamu belum matang sekali, nak. Ya. Kamu belum matang. Kamu harus punya jiwa besar. Menerima bukan hanya kebaikan, tapi keburukan orang. Juga bisa menerima kesalahan, kerapuhan, kerentanan, kebodohan orang. Termasuk kebodohan keluarga kamu. Kalau kamu bisa membantu, bantu. Tidak bisa bantu, katakan tidak. Tapi tidak usah mengatur. Lalu kamu dengan kata-kata yang mungkin ya bisa malah melukai mereka. Jadi kamu jangan banyak bicara. Bisa bantu, tidak bisa bantu, aku juga susah papa mama. Udah, cukup itu. Ya. Sekali, dua kali pasti kau pernah ngomong. Pernah ya? Kau pasti pernah bicara bahwa jangan boros menggunakan uang. Coba punya manajemen yang baik. Jangan beli barang yang bersifat tersier, yang lux, yang tidak perlu. Pasti kau pernah menegur. Cukup, jangan diulangi lagi. Biar mereka menjalani hidup dengan cara mereka dan engkau mendampingi. Minta hikmat Tuhan bagaimana menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kamu. Ya, sudah jangan persoalkan lagi gaya hidup orang tuamu yang mungkin sudah tidak bisa berubah. Tapi kamu tetap mendampingi. Jika Tuhan beri hikmat kau bicara, jika tidak diam saja, doakan mereka. Yang penting ini kamu pasti belum utamakan. Yang penting ini bawa mereka kepada Tuhan dan memikirkan kehidupan yang akan datang di langit baru, bumi baru, kesucian hidup. Ya. Melalui Truth ID doa bersama arahkan mereka. Kalau bisa. Kalau tidak ya kamu sendiri dulu. Jangan jadikan persoalan besar, nak. Nikmati keluargamu. Tuhan menjagai, melindungi mereka juga. Amin. Oke. Saya minta pendapat dan pencerahan dari Om Eras bagaimana saya sebagai anak harus bersikap. Saya sudah beritahu ya. Kamu nurut apa yang Om Eras katakan. Apakah salah kalau saya bersikap tegas untuk tidak dengan mudah membantu secara materi untuk orang tua saya dengan tujuan mendidik? Kata tegas di sini saya kurang senang mendengarnya. Ya. Kamu bersikap tetapi tidak perlu harus menunjukkan ketegasan. Itu ketegasanmu. Tapi cara bicaramu jangan menunjukkan ketegasan. Ya, jangan, nak. Kamu akan melukai. Dan dengan tujuan mendidik. Kalimat-kalimat ini tidak salah. Tapi jangan mereka tahu. Ini sikap tegasmu. Ini sikap mendidik kamu. Cara mendidik. Ya. Kamu tidak memberi uang dengan gampang, lakukan. Tapi tidak usah harus mereka tahu bahwa kamu sedang bersikap tegas dan mendidik. Ya. Kata tidak harus diucapkan. Kata jangan tidak harus diucapkan untuk konteks ini. Tapi sikap yang lemah lembut. Ya. Kamu
sudah mendengar suara kebenaran dari Om Eras, sekarang kamu terapkan menghormati orang tua secara pantas. Oke? Tuhan memberkati kamu. Baik, saudaraku, saya teruskan dari seorang pria usia 28 tahun. Salam Pak Eras, saya mau bertanya Pak, bagaimana saya menyikapi teman wanita saya atau pacar yang sudah tidak perawan lagi. Dia cerita sudah 2 pria yang begitu terhadapnya. Dan jujur itu membuat saya terluka dan merasa hancur. Tetapi pada suatu ketika saya terbawa hawa nafsu dan bersetubuh dengannya. Sejak saat itu kami sering berantem. Timbul niat dalam hati saya ingin meninggalkannya. Tapi karena saya sudah melakukan hubungan tersebut, saya tidak sampai hati juga meninggalkannya. Saya merasa tertuduh karena sama seperti 2 pria yang telah bersetubuh dengannya. Tapi saya juga malu dan merasa berat, Pak. Pikiranku menyiksaku selalu, mengingat dia tidak perawan lagi dan aku harus mendapatkan wanita yang sudah tidak perawan. Aku hancur setiap hari, Pak. Pekerjaanku berantakan akibat memikirkan ini. Tolong dibantu. Kamu ya, pria lajang usia 28 tahun, kamu egois. Ya, kamu egois. Kamu egois. Dan kamu masih kekanak-kanakan sebenarnya. Kamu tidak matang. Kalau kamu mencintai seorang wanita, biar dia mantan pelacur pun kamu tidak mempersoalkan masa lalunya. Kalau dia wanita yang pantas menjadi istri, apapun masa lalunya dia bisa menjadi istri yang baik. Wanita yang tidak pernah jatuh, tidak pernah rusak, belum tentu lebih baik dari wanita yang pernah rusak. Kamu egois ya. Saya mau nanya, dia sudah pernah hubungan dengan 2 pria. Dia bisa jujur kepada kamu itu sudah merupakan satu hal yang luar biasa. Kalau dia tidak jujur, dia lebih jahat. Kejujurannya kamu bayar dengan kekecewaan. Itu kamu gak dewasa. Kamu mestinya berbelas kasihan, bukan malah kecewa. Lalu kamu suatu hari terbakar hawa nafsu lalu melakukan hubungan seks dengan dia. Kamu seperti 2 pria itu. Sekarang kamu mau meninggalkan dia. Itu yang saya katakan kamu tidak dewasa. Ya. Memang wanita ini bisa punya kelemahan itu. Kita tidak tahu apa latar belakang pacarmu ini. Saya tidak suruh kamu menikah dengan dia. Karena saya tidak tahu keadaan selengkapnya wanita ini. Tapi wanita ini di dalam teropongan saya, seorang yang kurang memiliki integritas, seorang yang mudah berubah, wanita yang lemah, ya lemah, wanita yang lemah, ya. Dia juga bukan wanita yang cerdas, tetapi dia wanita yang bisa bekerja keras, ya. Dan dia juga bisa dibimbing untuk setia kemudian hari. Jadi sekarang kamu berdoa saja. Ya. Kalaupun kamu tidak mau menikah dengan dia, ya kamu harus nyatakan itu. Ya, dia akan sangat terluka, tetapi saya berdoa untuk wanita ini, Tuhan tolong agar dia bisa bertemu dengan pria yang baik dan menjadi suami yang baik. Kau bayangkan kalau wanita ini adikmu atau anakmu. Tuhan tolong wanita ini. Saya doakan untuk wanita ini agar menemukan pria yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh tolong wanita ini. Sekarang kamu berdoa kepada Tuhan minta petunjuk dan pimpinannya. Tapi saya beritahu kamu tidak dewasa. Kamu kekanak-kanakan, kamu tidak matang. Kamu egois. Coba kamu bertanya kepada Tuhan minta petunjuk Tuhan. Ya. Saya tidak mengerti dia jujur malah kamu terluka dan merasa hancur. Mesti kamu berbelas kasihan. Dia sudah menyiapkan diri menjadi pasanganmu dengan jujur. Tapi kamu malah sikapnya begitu. Apaan itu? Ya, coba pikirkan itu. Tapi kamu sudah mendengar suara kebenaran, kamu saja untuk terus ikut mendengar suara kebenaran menjadi dewasa dan matang. Ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode yang akan datang.